Assalamualaikum, kembali lagi ke pelajaran PPKN. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua ya anak-anakku. Hari ini kita akan belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai dalam pembelajaran kali ini diantaranya 1. Siswa dapat bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Siswa dapat mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. 3. Siswa dapat membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. 4. Siswa dapat mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan, coba perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama ada gambar Garuda Pancasila. Apa sih yang kalian ketahui tentang lambang negara Garuda Pancasila? Bisa dilihat di sini. Yang pertama, lambang negara Garuda Pancasila berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan heraldik. Yang kedua, terdapat perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dalam perisai tersebut terdapat lambang-lambang Pancasila. Untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai emas. Sila ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Kemudian di bagian bawah ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti meskipun Indonesia ini terdiri dari berbagai macam budaya atau berbagai macam adat istiadat, tetapi tetap satu kesatuan yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Kemudian gambar kedua ada gambar tentang Gedung Pancasila. Gedung Pancasila merupakan salah satu gedung bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di sini terjadi berlangsungnya proses perumusan dasar negara Pancasila yang beralamat di Jalan Pejambon nomor 6, Jakarta Pusat. Pertama, ada beberapa submateri yang akan kita bahas, tetapi untuk pertemuan hari ini, kalian akan belajar tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 dan dilantik pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI ini merupakan awal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Apa sih BPUPKI itu? Mungkin kalian sudah pernah belajar di sekolah SD ya tentang BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Zunbi Chosakai. Tugasnya apa sih BPUPKI ini? BPUPKI bertugas untuk menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sendiri. BPUPKI beranggotakan sebanyak 62 tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Sedangkan untuk ketuanya, BPUPKI diketuai oleh Dr.
Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat dengan wakilnya yaitu Iji Bangasi Yosio dan Suroso. Dalam melaksanakan tugasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945 dengan agenda membahas tentang dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Dalam sidang ini terdapat 3 tokoh yang menyampaikan rumusannya tentang dasar negara, diantaranya Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mengenai rumusan dasar Indonesia Merdeka, secara berurutan dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya secara lisan dan secara tulisan. Secara lisan, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan 5 dasar bagi negara Indonesia Merdeka, diantaranya 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Setelah menyampaikan usulan tentang rumusan dasar negara secara lisan, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara Indonesia Merdeka secara tertulis kepada Ketua Sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Secara tertulis, 5 asas dan dasar bagi negara Indonesia Merdeka menurut Muhammad Yamin diantaranya 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo menyampaikan rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Di antaranya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Pada sidang tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang berisi tentang usulan berbentuk Philosophische Grondslag atau Weltanschauung, yaitu fundamen filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi dengan berdasarkan Pancasila. Sedangkan untuk rumusan dasar negara menurut Insinyur Soekarno, diantaranya 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. 5 dasar negara ini disebut dengan Pancadharma yang kemudian atas usul ahli bahasa dinamakan dengan Pancasila. Maka dari itu setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila karena istilah Pancasila pertama kali dicetuskan pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Sampai dengan berakhirnya sidang pertama BPUPKI, belum juga menghasilkan keputusan akhir mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Oleh karena itu,
Ketua BPUPKI membentuk sebuah panitia yang beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Panitia tersebut dinamakan Panitia Kecil, beranggotakan terdiri atas Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Kartohadikusumo, Alexander Andries Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia kecil ini bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Setelah melakukan pertemuan antar anggota panitia kecil dalam melaksanakan tugasnya mengadakan sidang tidak resmi yang berlangsung di masa reses atau istirahat antara sidang pertama dan sidang kedua. Pada sidang ini, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hukukai dan membentuk lagi panitia yang dikenal dengan sebutan Panitia 9. Panitia 9 beranggotakan sebanyak 9 orang, diantaranya Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Alexander Andri Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, serta Kiai Haji Wahid Hasyim. Setelah itu, Panitia 9 memiliki tugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara dan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Panitia 9 kemudian mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar. Hukum dasar itu adalah Undang-Undang Dasar. Nah, oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukadimah, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wiro Sanjoyo disebut Gentleman Agreement. Nah, seperti apa sih tampilan Piagam Jakarta itu? Di sini bisa dilihat ya anak-anak, bahwa Piagam Jakarta di dalamnya terdapat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta atau naskah Mukadimah ini ditandatangani oleh ke-9 anggota Panitia 9. Setelah itu, naskah Mukadimah atau naskah Piagam Jakarta ini dibawa ke sidang resmi kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli tahun 1945. BPUPKI melaksanakan sidang resmi keduanya pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, di sini bisa kalian lihat secara rinci sidang-sidang yang dilaksanakan selama sidang kedua BPUPKI. Yang pertama, sidang 10 Juli, BPUPKI membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada sidang 11 Juli, panitia perancang Undang-Undang Dasar menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta dan membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Pada sidang 12 Juli, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar membuat rancangan Undang-Undang Dasar dan pada tanggal 13 Juli, hasil rancangan Undang-Undang Dasar tersebut dilaporkan kepada panitia perancang Undang-Undang Dasar kemudian diterima. Tanggal 14 Juli, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja seluruh panitia yang mencakup pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar itu sendiri atau batang tubuh. Pada sidang 15 Juli, pembahasan tentang rancangan Undang-Undang Dasar, dan pada tanggal 16 Juli, anggota sidang menerima secara bulat rancangan Undang-Undang Dasar tersebut.
Dan pada sidang terakhir yaitu tanggal 17 Juli dibahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan, dan pengajaran. Naskah Mukadimah atau Piagam Jakarta yang sudah disepakati oleh BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945, kemudian dibawa ke sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut ada wakil-wakil dari Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah itu, para tokoh bermufakat agar tidak terpecah sebagai bangsa. Mereka sepakat untuk menghilangkan bagian ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah semua tokoh menyetujui segala perubahan yang diusulkan, PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dengan demikian, rumusan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, demikian materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk pembentukan dan sidang PPKI akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Anak-anak, untuk yang terakhir, berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan pada worksheet yang sudah dibagikan. Di sini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaan pertama, pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Jepang mengumumkan dibentuknya BPUPKI. Apakah tujuan pemerintah Jepang mendirikan BPUPKI? Pertanyaan kedua, panitia kecil yang berjumlah 9 orang atau dikenal dengan sebutan panitia 9 bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Siapa sajakah anggota dari panitia 9? Pertanyaan ketiga, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Jelaskan masing-masing sidang tersebut menurut pendapatmu. Pertanyaan nomor 4. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa demikian? Jelaskan alasannya ya. Pertanyaan nomor 5. Tuliskan rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Demikian materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara hari ini. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang materi penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetap semangat belajarnya meskipun daring. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.